Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kedua di mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur sistem terdistribusi. Materi yang akan kita bahas ini nanti membahas tentang model arsitektur. Nah, kita lihat dulu di sini, arsitektur ini adalah proses penciptaan lingkungan yang dirancang dengan pendekatan yang terstruktur serta direncanakan dengan sebaik mungkin. Arsitektur merupakan seni untuk melakukan perancangan, pembuatan, dan penciptaan sebuah lingkungan dengan proses yang ditata sebaik mungkin. Kemudian ada yang namanya model arsitektur. Ini adalah model yang menjelaskan bagaimana komputasi dan komunikasi antar elemen dilakukan. Sehingga nanti ada pertanyaan pentingnya adalah entitas apa saja yang berkomunikasi dalam sistem, bagaimana cara mereka berkomunikasi, apa peran masing-masing entitas, bagaimana entitas tersebut ditempatkan secara fisik dalam komponen hardware. Jadi kalau kita berbicara masalah arsitektur, nanti di sana ada pertanyaan yang menyatakan bagaimana sih sistem terdistribusi itu saling berkomunikasi, kemudian di mana posisinya ditempatkan di mana. Nah, itu adalah pertanyaan yang muncul ketika kita akan membuat sebuah arsitektur daripada sistem terdistribusi. Jika dilihat dari model arsitektur terdistribusi, kita lihat ada dua aspek yang terlibat di sana. Yang pertama adalah aspek arsitektur software, dan yang kedua adalah aspek sistem arsitektur. Aspek arsitektur software ini menjelaskan bagaimana software-software atau komponen-komponen di dalam komputer ini diatur dan dikelola dengan baik. Sementara sistem arsitektur ini adalah mencakup tentang bagaimana penempatan mesin-mesinnya, mesin server, jaringan, serta bagaimana penempatan mesin-mesin softwarenya. Nah, kalau di dalam arsitektur software, ini ada 4 jenis pendekatan, antara lain ada layer arsitektur atau berlapis, atau layering ya. Kemudian ada yang namanya object-based arsitektur atau berbasis objek, ada yang namanya data center arsitektur atau berbasis data, ada yang namanya event-based arsitektur, ini berbasis peristiwa. Ini adalah pendekatan tentang arsitektur software. Kemudian di dalam aspek sistem arsitektur, ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama adalah centralized arsitektur, ini berhubungan dengan client server. Kemudian ada yang decentralized, dan ada yang hybrid arsitektur. Ini adalah 3 jenis pendekatan tentang sistem arsitektur. Kita akan jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, yang tentang sistem arsitektur software, di mana salah satu pendekatannya adalah layer arsitektur atau berlapis. Ini membagi kompleksitas dari sistem dengan melanjutkan melalui layer-layer dengan berbagai layanan. Contohnya adalah OC layer. Ketika kita mendesain software, maka arsitektur software dari sistem terdistribusi akan membagi-baginya ke dalam beberapa layer. Misalnya layer operating system, kemudian layer computer network. Dari gambar di samping ini adalah gambar dari sebuah layer arsitektur di mana layer ini akan saling terhubung antara satu layer dengan layer yang lain. Contohnya misalnya menghubungkan antara OSI dan TCP/IP di mana layer ini akan saling membaca dan saling bertukar informasi untuk melayani kebutuhan daripada klien. Ada request flow dan ada respon flow ya. Kemudian di pendekatan yang kedua di dalam arsitektur software ada yang namanya object-based arsitektur atau berbasis objek. Object-based arsitektur ini menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call atau method call. Bentuk dari sistem objek arsitektur ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Jadi apabila kamu membuat sebuah software dalam skala besar, maka
penggunaan arsitektur softwarenya bisa menggunakan object-based arsitektur. Masing-masing proses dianggap menjadi sebuah objek dan saling mengirim data dengan metode remote procedure call-nya. Ya, ini masing-masing objek saling terhubung menggunakan metode RPC ya. Ini yang object based. Kemudian ada data center arsitektur, yang ini berbasis data. Data center dapat dipandang sebagai sebuah gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita menggunakan data center atau disebut sebagai data warehouse atau gudang data, data tersebut tidak dibuang, tetapi data tersebut dikumpulkan, diolah, disimpan, bahkan kita bisa menemukan kembali seperti sebuah harta karun ya, harta karun data. Tujuannya nanti apa? Kita mampu memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang ingin kita ambil. Sebagai contohnya adalah sistem tersebar berbasis web. Semua data disimpan dan komponen yang melayani data tersebut ada di klien, dan klien akan mengirim request-nya dan data center akan menjadikan respon terhadap request tersebut. Ini ada komponen-komponen, kemudian ini ada persistent data space, ini ada data delivery ya. Nah, ini adalah arsitektur daripada data center atau arsitektur berbasis data. Yang keempat, pendekatan yang keempat mengenai arsitektur software ini adalah event-based arsitektur atau ini berbasis peristiwa. Proses event-based arsitektur pada dasarnya berdasarkan propagasi event atau peristiwa. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa di-subscribe untuk event yang diterima. Keuntungan daripada event-based arsitektur ini adalah prosesnya bersifat loosely coupled. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini, menjelaskan bahwa proses berkomunikasi berdasarkan event yang terjadi. Contohnya request user jadi komponennya apa saja, kemudian dikirim melalui event bus. Event busnya ini nanti akan dicek oleh database untuk mengambil data dan dikirim kepada user. Jadi berdasarkan event. Jadi dia mengeluarkan sebuah memastikan bahwa yang mana yang akan di delivery itu adalah berdasarkan event yang diterimanya. Ini ada komponen-komponen, ini kemudian ada komponen, ini ada event bus di sini berdasarkan peristiwa, dipublish oleh komponen, nanti bisa di-delivery oleh komponen yang lain. Nah, ini adalah pendekatan yang keempat dari arsitektur softwarenya. Nah, selanjutnya kita lihat, tadi kita lihat ada dua aspek daripada model arsitektur terdistribusi, yaitu aspek arsitektur software dan ada yang sistem arsitektur. Nah, sekarang kita lihat yang sistem arsitektur. Di dalam sistem arsitektur ini terbagi menjadi tiga pendekatan. Ada yang pertama adalah ada centralized arsitektur atau client server, kemudian ada decentralized arsitektur, dan ada yang hybrid arsitektur. Nanti masing-masing pendekatan ini memiliki beberapa sub bagian lagi. Misalnya yang client server ini ada namanya application layering dan ada multi-tier arsitektur. Kemudian decentralized ini ada yang namanya structured peer-to-peer arsitektur, unstructured peer-to-peer, topologi management of overflow network, dan super peers. Kemudian yang hybrid arsitektur ini ada edge server system dan collaborative distributed system. Kalau dalam penggambaran secara umumnya nanti seperti ini. Jadi arsitektur fisik atau sistem arsitektur ini berhubungan dengan bagaimana peletakan bagaimana peletakan mesin, kemudian seperti apa peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Jadi dia lebih kepada peletakan mesin servernya di mana dan sebagainya. Nah, ini secara keseluruhan daripada sistem arsitektur apabila yang dikatakan centralized ini adalah terpusat. Kemudian decentralized ini yang bukan terpusat ya. Kemudian ada yang hybrid atau distributed, ini adalah yang saling terhubung atau tersebar satu sama lain.
Nah, ini yang centralized architecture atau client server. Kalau kita lihat dari gambar di sini, ini adalah client server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Kekurangannya terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Pada model client server, terdapat perilaku yang biasa disebut request replay behavior. Jadi ada klien yang memberikan sebuah request kepada server, kemudian nanti server ini akan mempersiapkan atau membuat apa namanya jawaban daripada request klien tersebut. Klien ini menunggu hasilnya seperti apa, kemudian nanti dibalas lagi atau di reply ke klien dengan memiliki waktu yang sudah ditentukan. Di dalam di dalam centralized architecture dibagi lagi menjadi application layering. Ini adalah model client server. Seiring perkembangannya mengundang perdebatan mengenai perbedaan antara klien dan server itu sendiri. Pada umumnya, client server arsitektur ditujukan untuk keperluan user akses ke database. Maka dari itu, layer arsitektur style dibagi menjadi ada yang namanya user interface level atau display management, dan ada yang namanya processing level atau application, dan ada yang namanya data level atau aktual data. Jadi ada user interface, berarti apa ya, antar mukanya, kemudian ada processing levelnya, ada proses level atau application-nya seperti apa, kan ada data levelnya atau actual datanya seperti apa. Nah, ini adalah penggambaran daripada application layering, di mana di sini ada penggambaran dari the simplified organization of internet search engine into three different layer. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada 3 level yang terlibat di sana ya. Contohnya ini adalah mengenai internet search engine. Tadi di awal kita sebutkan di sini ada 3 level ya, user interface, processing level, dan data level. Data level ini adalah menggambarkan bagaimana pengelolaan datanya, database with web page ya, di sini. Kemudian ada processing level, seperti apa untuk memproses sebuah query yang diberikan oleh user, dan ini ada user interface level. Ini adalah si user interface-nya. Bagaimana tampilan yang diberikan kepada usernya. Jadi ada 3 layer yang berbeda. Kemudian ada multi-tier architecture. Misalnya ini multi-tier ini berarti kan lebih dari satu ya. Ada 2-tier architecture dan ada 3-tier architecture. Pengorganisasian paling simpel di mana terdiri atas 2 type mesin, klien yang berisi implementasi program pada user interface level, server yang berisi implementasi program pada proses dan data level. Nah, kalau di sini ada, kalau dia two-tier arsitektur, ini adalah antara database dengan klien. Kalau misalnya three-tier arsitektur, ini database, application server, dan kliennya. Ini penggambaran dari three-tier arsitektur. Pada keperluan khusus, kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Pada arsitektur ini, program pada processing level tidak hanya terdapat pada server yang terpisah, bahkan dapat terdistribusi pada klien dan server mesin. Misalnya ini, tadi kita katakan di level user interface atau di level presentation, dia memberikan sebuah request kepada application server. Kemudian application server nanti akan meneruskan request tersebut ke data server, ke database server. Maka nanti prosesnya adalah ada beberapa layer yang terlibat di sana ya, atau ada three-tier architecture, di mana tadi pada keperluan khusus kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Nanti akan memberikan return data dan return result yang akan diberikan kepada si di user interface levelnya ini. Nah, seperti ini. Ini adalah multi-tier architecture. Pendekatan yang kedua untuk sistem arsitektur ini adalah decentralized architecture. Ini juga disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Jadi decentralized architecture ini nama lain dari peer-to-peer architecture ya. Nah, ini adalah peer-to-peer architecture atau P2P.
Perkembangan peer-to-peer arsitektur ini tidak lepas dari pertanyaan bagaimana organisasi proses dalam jaringan. Sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan. Apakah diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses? Ini adalah penggambaran dari peer-to-peer arsitektur. Ada actual node-nya, ya. Contohnya seperti ini. Nanti di dalam decentralized arsitektur ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah structure peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic procedure, seperti menggunakan distributed hash table ya. Jadi ini adalah actual node-nya saling terhubung satu sama lain, terstruktur ya. Kalau unstructured peer-to-peer arsitektur, ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node backbone, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak. Jadi acak ya, unstructured peer-to-peer. Jadi dia mau kemana aja node-nya. Actual node-nya terserah mau melewati apa. Kemudian yang ketiga, di dalam decentralized architecture ini ada namanya topology management of overlay network. Walaupun pada structure dan unstructured peer-to-peer system cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan entry dari pandangan parsial, di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pendekatan daripada topologi manajemen of overlay network ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering seperti pada gambar. Misalnya di sini ada layering structure overlay dan ada random overlay-nya, di mana masing-masing memiliki protokol for specific overlay tergantung dari structure overlay-nya, dan ada yang protokol for randomized view-nya. Ini yang topologi management of overlay network. Kemudian yang keempat, di bagian decentralized arsitektur ada yang namanya super peers. Ini menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik super peers dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya super peers digunakan pada peer-to-peer network. Jadi penggambarannya seperti ini. Ada regular peer dan ada yang namanya super peer. Menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Ketika jaringan semakin lama semakin berkembang, maka kita akan membutuhkan teknik super peers tersebut. Nah, ini bagian terakhir daripada sistem arsitektur, yaitu ada hybrid arsitektur yang terdiri dari dua, ya, ada edge server system dan ada collaborative distributed system. Edge server system ini adalah sistem dibangun di jaringan internet, di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringannya. Edge servernya di sini. Ini adalah core internet secara keseluruhan, ada ISP, ada content provider, ada kliennya. Kemudian di sini ada ditempatkan sebuah edge server. Tujuan daripada edge server ini adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Kemudian yang kedua daripada hybrid arsitektur ini adalah collaborative distributed system. Bentuk lainnya adalah bentuk lain daripada collaborative distributed system ini dibangun dari beberapa jaringan tersebar yang ada. Konsepnya sama dengan BitTorrent file sharing system. Komponen dapat di redirect klien untuk akses server lain, analisa pola akses klien, memanage replikasi data. Jadi ini adalah collaborative distributed system. Ini ada client node, kemudian ada sebuah web server, BitTorrent web page, kemudian nanti ada file server dan ada trackernya. Seperti ini adalah collaborative distributed system. Nah, sampai di sini untuk materi pertemuan kedua mengenai arsitektur terdistribusi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa teman-teman nanti mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.